Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi materi pelajaran IPA untuk kelas 9. Kali ini materi yang akan dibahas tentang reproduksi pada tumbuhan paku dan lumut. Sistem reproduksi pada tumbuhan paku dan lumut dikenal dengan istilah metagenesis atau pergiliran keturunan. Bagaimana proses metagenesis pada kedua tumbuhan tersebut berlangsung? Kita akan bahas satu persatu. Kita mulai dengan reproduksi pada tumbuhan paku atau Pteridophyta. Kita lihat dulu untuk ciri-ciri tumbuhan paku. Yang pertama, tumbuhan paku merupakan tumbuhan kormus, yaitu memiliki akar, batang, dan daun sejati. Kemudian, akarnya berbentuk serabut dan batangnya berbentuk rizoma. Sementara daun muda ini umumnya menggulung, disebut dengan circinatus. Inilah ciri khas dari paku sejati. Kemudian memiliki jaringan pengangkut yaitu xilem dan floem. Yang berikutnya adalah habitatnya tentunya di daerah yang lembab atau tempat yang lembab. Kemudian sporanya dihasilkan oleh sporofil atau daun fertil. Dan tentu saja tumbuhan paku mengalami metagenesis atau pergiliran keturunan. Baik, kita akan lihat bagian daunnya. Berdasarkan jenisnya, daun pada tumbuhan paku dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah daun tropofil. Di sini daun ini berfungsi untuk melakukan fotosintesis. Yang kedua adalah daun sporofil, berfungsi untuk menghasilkan spora. Pada daun sporofil yang dewasa ini terdapat sorus. Sorus ini merupakan badan tempat berkumpulnya kotak spora. Kemudian kotak spora ini disebut dengan sporangium. Di dalam sorus ini terdapat anulus, yaitu sel yang menembal berbentuk cincin yang mengelilingi sporangium. Kemudian terdapat pula indusium, yaitu selaput pembungkus sporangium. Untuk proses metagenesis pada tumbuhan paku ini terdiri dari dua fase, yaitu fase sporofit dan fase gametofit. Fase sporofit ini merupakan tumbuhan paku, di mana di sini dihasilkan spora yang selnya bersifat diploid karena tumbuh dari zigot. Kemudian fase yang kedua adalah fase gametofit, yaitu protalium, di mana protalium ini akan menghasilkan gamet jantan yang disebut dengan antheridium dan gamet betina yang disebut archegonium. Kemudian selnya bersifat haploid karena tumbuh dari spora. Fase sporofit ini lebih dominan karena lebih lama usia hidupnya. Baik, sekarang kita akan melihat bagaimana proses metagenesis pada tumbuhan paku. Kita awali dari tumbuhan paku dewasa, di mana pada tumbuhan paku dewasa ini terdapat sorus. Di dalam sorus ini terdapat sporangium. Ketika sporangium ini masak, maka akan mengeluarkan spora. Kemudian ketika spora jatuh di tempat yang lembab, maka akan tumbuh menjadi protalium, di mana protalium ini sudah mempunyai klorofil. Kemudian protalium ini akan membentuk badan yang menghasilkan gamet jantan disebut dengan antheridium, kemudian badan pembentuk gamet betina disebut dengan archegonium, dihasilkan sel telur. Kemudian ketika antheridium masak, maka sperma akan berhamburan keluar. Dan dengan bantuan air yang ada di lingkungannya, maka sperma ini akan bergerak menuju ke archegonium untuk membuahi sel telur yang berada di dalamnya. Dari hasil pembuahan ini, maka akan dihasilkan zigot. Kemudian zigot akan berkembang menjadi tumbuhan paku muda. Kemudian tumbuhan paku muda ini akan berkembang menjadi tumbuhan paku dewasa. Nah, pada tumbuhan paku dewasa inilah nanti akan terdapat sorus atau kotak spora disebut dengan sporangium. Dan begitu terus secara berulang-ulang. Inilah proses metagenesis pada tumbuhan paku. Baik, kita akan lihat rangkumannya dalam skema metagenesis pada tumbuhan paku. Kita mulai dari spora, kemudian akan dihasilkan protalium, di mana protalium ini akan menghasilkan dua badan pembentuk gamet. Yang pertama adalah archegonium, menghasilkan sel telur. Kemudian yang kedua adalah antheridium, akan menghasilkan sperma.
sel telur dan sperma akan mengalami pembuahan sehingga menghasilkan zigot. Kemudian zigot akan berkembang menjadi tumbuhan paku dan akhirnya akan dihasilkan sporangium. Begitu seterusnya. Baik, kita lanjut yang kedua dengan reproduksi pada lumut atau bryophyta. Kita akan lihat ciri-cirinya dulu pada tumbuhan lumut. Ciri-ciri tumbuhan lumut yang pertama, tumbuhan lumut ini mempunyai klorofil tetapi belum memiliki flaum dan xilem. Kemudian merupakan tumbuhan epifit, tumbuhnya di tempat yang lembab, kemudian belum bisa dibedakan antara akar, batang, dan daun. Sebagian lumut, tubuhnya berupa talus atau lembaran, kemudian memiliki organ yang mirip dengan akar, batang, dan daun, merupakan peralihan antara tumbuhan Talophyta dan Carmophyta, kemudian merupakan organisme autotrof, yaitu bisa menghasilkan makanan sendiri, kemudian reproduksinya secara seksual dan aseksual, dan gametangimnya terdiri dari Antheridium dan Archegonium. Untuk klasifikasinya ada 3. Yang pertama yaitu lumut hati, lumut tanduk, dan lumut daun. Yang akan kita bahas adalah lumut daun. Kita akan lihat struktur pada lumut daun. Ini terdiri dari rizoid, kemudian ada sporangium atau kotak spora. Yang berikutnya ada tumbuhan lumut fase gametofit, kemudian tumbuhan lumut untuk fase sporofit. Kita lihat bagaimana reproduksi tumbuhan lumut sama dengan tumbuhan paku. Di sini tumbuhan lumut akan mengalami metagenesis. Kemudian aseksualnya dengan spora, sedangkan seksualnya merupakan penyatuan gamet jantan dan gamet betina. Dan generasi gametofit ini generasi yang dominan pada daur hidup lumut. Kebalikannya pada tumbuhan paku. Baik, sekarang kita lihat ada 2 fase pada metagenesis tumbuhan lumut. Fase yang pertama yaitu fase sporofit. Fase sporofitnya adalah sporogonium. Di sini akan dihasilkan spora. Selnya bersifat diploid, kemudian karena tumbuh dari zigot. Fase yang kedua adalah fase gametofit, yaitu tumbuhan lumut. Di sini akan dihasilkan gamet jantan dan gamet betina. Kita lihat bagaimana proses metagenesisnya pada tumbuhan lumut. Kita awali dari tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut ini memiliki alat kelamin Antheridium, penghasil sperma, dan Archegonium, penghasil sel telur. Jika Archegonium masak, maka sel telurnya siap untuk dibuahi. Maka seluruh sel pada dinding Archegonium akan terlarut dan sel di dalam dinding Archegonium ini akan membentuk seperti corong. Sementara itu, dinding Antheridium juga pecah sehingga sperma akan keluar. Dengan bantuan air yang ada di sekitarnya, maka sperma akan bergerak menuju ke Archegonium untuk melakukan pembuahan dengan sel telur, sehingga dihasilkanlah zigot. Kemudian, zigot akan berkembang menjadi sporogonium atau sporofit muda. Sporofit muda ini akan berkembang menjadi sporofit dewasa, sehingga pada sporofit dewasa ini terdapat sporangium atau kotak spora. Jika kotak spora masak, maka spora ini akan dikeluarkan. Kemudian jika spora ini jatuh di tempat yang lembab, maka akan tumbuh menjadi protonema. Protonema inilah yang nantinya akan menjadi calon tumbuhan lumut. Begitulah proses tersebut berlangsung secara terus-menerus, secara berulang-ulang. Baik, sekarang kita lihat rangkumannya pada skema metagenesis tumbuhan lumut. Diawali dari spora, kemudian spora tumbuh menjadi protonema, di mana protonema ini akan menjadi tumbuhan lumut. Pada tumbuhan lumut akan dihasilkan Antheridium dan Archegonium. Antheridium menghasilkan sperma, sementara Archegonium menghasilkan ovum. Kemudian terjadi pembuahan antara ovum dan sperma sehingga dihasilkan zigot. Zigot akan tumbuh menjadi sporogonium dan akhirnya dihasilkan sporangium. Kemudian dikeluarkan spora. Begitu seterusnya secara berulang-ulang. Inilah metagenesis pada tumbuhan lumut. Baik, sekarang kita akan lihat perbandingan antara
metagenesis paku dan lumut.